Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan di video kali ini kita bakal nge-review si ROG Ally lagi di tahun 2026 ini karena menurut gue ini sangat menarik device ini karena di harganya dan di zaman 2026 yang segalanya naik. Ini dari semua handheld menurut gue paling worth it selain Steam Deck, masih paling worth it apalagi kalau misal kalian pakai mod yang nanti kita bakal bahas mod apa yang udah gue pakai selama pakai ini. Tapi sebelum itu kita bahas dulu bagaimana untuk si harganya dulu. Kira-kira harganya naik atau turun? Coba kalian mikir, kira-kira harganya naik apa turun? Yap, jawabannya naik. Kenapa? Karena udah nggak ada barunya dan ini menjadi lumayan banyak dicari juga. Gue beli ini tuh dulu udah pernah ya pas awal tahun 2025 kemarin. Gue beli itu di sekitar 6,6 juta, barunya pas 12. Sekarang gue beli bekasnya ini di harga yang sama juga. Nah kalau nggak percaya nih, gue beli lagi ya. Jadi gue sempat jual yang waktu pas tahun kemarin, terus pas November gue beli lagi di harga 6,6 juta. Kenapa gue beli lagi? Karena gue ingin handheld bukan buat review tapi actually buat gue pakai selamanya. Jadi itu gue milih ROG Ally dan gue juga ngelakuin satu mod yang sangat penting, nanti kita bakal bahas ya. Tapi ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mungkin tertarik juga ya bisa gue taruh link di deskripsi. Tapi rata-rata sih untuk ROG Ally sendiri udah nggak ada barunya karena udah di replace sama Xbox Ally Series. Jadi makin hari yang pastinya barangnya makin langka ya. Kebanyakan pasti bekas. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ini sih pasti bakal bekas gitu, nggak bakal baru-barunya udah hampir nggak ada deh kayaknya. Kalau bisa gue salah bisa komen di bawah. Oh iya, yang gue mau bahas juga, gue hampir lupa. Untuk si video ini sendiri bakal seperti ROG Ally yang kemarin, kita bakal lebih banyak rambling, ngobrol. Jadi expect video ini bakal lama banget. Jadi kalau misal kalian tertarik dengan versi podcast kayak gini, bisa like juga ke bawah. Gue bakal lebih santai, lebih lama nge-explain-nya, lebih unscripted. Jadi kalian bisa ngambil apalah nasi padang or something dan nonton video ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pertama yang paling penting dari desain dan build-nya. Seperti kalian lihat, desainnya ini sedikit beda karena gue udah ngelakuin beberapa aksesoris ya. Pertama gue udah pasang ini nih, si Skull & Co. Jadi gue pakai Skull & Co aksesoris split, yang juga pasang Skull & Co grip, dan gue juga pasang casingnya. Menurut gue ini casing untuk ROG Ally terbaik Skull & Co. Kenapa? Karena nggak kayak J-Saux ya. Karena ada yang J-Saux sama Skull & Co yang lumayan affordable. Si Skull & Co tuh gak usah pakai stand tapi dia udah bisa standing karena casingnya udah kayak gitu. Yes, memang ngebuat si ROG Ally yang tipis jadi agak tebal tapi masih enak kok, masih enak. Malah gue lebih suka pakai grip case kayak gini karena lebih confident aja. Cuma sayangnya memang untuk ROG Ally biasa yang gue cari di marketplace, dia untuk cover depannya tuh nggak ada. Jadi kalau bisa kalian tahu ya, gue cerita yang cukup lucu, gue sempet salah beli tapi kayaknya gue udah buang gitu. Ya, gue udah buang si barangnya. Tapi long story short, gue pernah salah beli. Jadi gue tuh beli grip case kan, yang Skull & Co, terus gue beli juga front case yang untuk nutupin depannya gitu loh, yang versi kayak, jadi bukan carrying case, cuma nutupin depan gitu, kayak fit ke bodinya. Gue beli dan ternyata gue salah beli, itu bukan buat ROG Ally tapi buat ROG Ally X, jadi kegedean. Jadi ya, pas gue cari juga apakah ada yang mirip, susah sih, ada J-Saux tapi kalian harus beli kayak satu paket. Jadi sayangnya aksesorisnya untuk front case gitu di ROG Ally sih setahu gue nggak ada ya, udah nggak dijual. Kalau bisa ada mungkin bisa komen di bawah, gue pengen beli juga. Tapi ya itu mungkin sedikit kelemahan kalau misalnya kalian ingin beli ROG Ally, aksesorisnya juga lumayan makin langka gitu. Karena kan ini udah discontinue juga ya. Jadi seperti itu. Desain sendiri yang pastinya gue beli warna putih, cuma warna putih. Dan overall gue suka desain ROG ya, ROG Ally. Gue malah lebih suka desain Ally daripada Xbox Ally sama Xbox Ally X. Agak aneh aja gitu, kayak ada ekornya di kanan kiri. Yes, itu bikin gripnya jadi enak banget. Gue udah pernah coba di luar, gripnya jadi enak banget. Tapi overall, gue masih untuk look sendiri sih ROG Ally yang kayak gini sama Ally X itu kerasa lebih bagus. Build-nya terbuat dari plastik tapi no problem, masih kerasa solid. Dan juga ini memang pas zaman kontroversi ya, dia SSD-nya masih ada di sini nih. Masih ada di dekat si fan-nya. Apakah yang gue bekerja? Untung aja yang gue masih bekerja, jadi nggak ada masalah gitu ya, belum rusak, belum defect, gue udah pernah coba masukin, masih bekerja dengan baik. Tapi memang salah satu yang bikin orang takut di ROG Ally itu karena si micro SD expansion-nya dia sebelah sini bisa bikin rusak. Untuk internal sih, kalau misalnya kita penasaran aja, gue internal masih nggak dirubah ya, nggak di-upgrade, masih 512. Gue plan mungkin later di-upgrade, tapi nggak tahu karena sekarang harga storage juga perlahan mulai naik kayak RAM, nggak separah RAM, tapi perlahan mulai naik. Dan ini juga kalau misalkan lihat, karena gue malas pakai casing yang besar ya di ROG Ally, karena rata-rata yang jual tuh casingnya besar-besar, jadi gue langsung masukin ke tas. Tapi biar si analognya nggak rusak, gue pakai ini nih 3D print, gue beli di Tokopedia, cuma 10 ribuan aksesoris kayak gini. Jadi itu bikin pretty much nge-lock si analognya biar nggak gerak-gerak.
jadi nggak rusak. Kenapa gue pakai gini? Karena dulu gue pernah punya PS Vita dan gue nggak pakai casing ya, nggak pakai carrying case, nggak pakai casing juga, gue taruh di tas dan pas gue keluarin si analognya udah rusak, udah kayak hancur gitu, udah kayak diem ke bawah. Jadi kalau misalnya kita ke atas, ke bawah lagi. Ya jadi itu bikin gue trauma karena gue waktu itu masih kecil dan gak berani bilang minta benerin juga ke orang tua. Jadi biar gue kejadian, gue langsung beli kayak gini nih. Cuma 10.000 kalian dapat 2 kalau nggak salah. Kalau bisa kalian ingin juga aksesorinya, gue bakal taruh link di deskripsi ya. Oke, seperti itu untuk desain dan detail. Sekarang mari kita langsung aja masuk ke si gaming, performance gamingnya. Jadi untuk performa gaming seperti biasa, karena ini channel Wibu, kita bakal tes Wuthering Wave yang pastinya ya guys. Pastinya kita bakal tes game favorit gue. Dan oh ya, gue udah pasang temper glaze juga. Dan kayaknya kita bakal matiin aja lampu ya, sedikit biar apa layarnya kelihatan gitu. Soalnya ini jujur, kalau misalnya nggak dimatiin layar, gelap banget ini. Padahal gue udah di full brightness juga. Ya brightnessnya nggak terang banget ya, udah di 100% juga tuh. Jadi kita matiin aja biar yang kirinya agak gelap dikit, is oke lah ya. Oke, kita langsung aja main Wuthering Wave. Atau sebenarnya nyalain nggak apa-apa sih, gini aja lah, dari go. So untuk main, kalau Wuthering Wave sih gue saranin kalian mainnya di turbo dan settingan nanti gue bakal bahas ya. Terus nanti kita juga bakal bahas perbedaan antara dicolok langsung sama nggak dicolok langsung pas di akhir video. Kayak gue udah taruh itunya ya, timecode-nya kalian bisa langsung skip. Jadi gue di ROG Ally itu masukinnya cuma 3 game ya yang gue sering main. ROG Ally. Nama gamenya ROG Ally tuh. Soalnya otak gue brain dead. Wuthering Wave, Zero Zone Zero, sama satu lagi gue tuh main V-Rising. Itu gue main bareng temen. Yang pastinya main game kayak V-Rising atau kayak top down RPG gitu nggak bakal ada masalah di ROG Ally ya. Kalian bisa main native 1080p, no problem. Untuk gue sih saranin kalian mainnya kalau nggak di 720p, kalian main di 900p. Tapi gue lebih saranin mending di 720p aja karena layar sekecil ini sih kalian nggak bakal ngelihat detail yang signifikan. Yes, ada bedanya, pastinya bakal lebih kerasa rege-rege, lebih kerasa agak ngeblur, tapi nggak kerasa banget so menurut gue. Antara 720p sama 1080p nggak separah itu dan performance yang dapat lumayan bagus. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa 720p bisa di 720p, tapi 900p juga playable, cuma FPS-nya gue kurang suka aja sih gitu. Kita langsung masuk aja ke Wuthering Wave, gedein dikit ya, dan kita langsung bahas performance-nya. Jadi gue udah punya ROG Ally ini seperti kalian tahu, udah dari November, Desember, ya udah 3 bulan lah ya gue punya ROG Ally dan gue pakai sebagai main. Dan di tahun 2026 pun ini lumayan oke. Kalau bisa buat main Wuthering Wave, ini memang dia tuh udah struggling ya, karena dia sudah pakai WUA 3.0 di Lahairoi atau di StarTorch Academy terutama, itu beratnya minta ampun. Gak cuma di ROG Ally, pas gue main di PC gue aja, itu cukup berat ya main di PC gue. Pas gue coba ngetes di PC tuh, dia tuh kayak struggling karena terlalu berat aja gitu si performanya. Di PC gue aja yang pakai 3080 Ti, main di StarTorch Academy biasa 120 fps, kalau di StarTorch Academy itu bisa turun sampai kayak 70 fps-an, apalagi kalau naik motor. Jadi ya, ini bukan masalah dari si Ally juga, yang memang Lahairoi seberat itu, tapi itu hanya di StarTorch-nya aja. Jadi kita bahas dulu settingan. Untuk settingan sih gue saranin kalian mending main aman aja, gak usah kayak, oh gue pengen high setting gitu. Nah, untuk settingan sendiri, kita lihat nih, gue main aman aja. Gue taruh semua di low setting, ya. Resolusi gue taruh di 720p, buat gue taruh semua ini di low setting, kecuali shadow, soalnya kalau shadow di low setting itu burik banget lah gambarnya, gue nggak rekomen. Adversar gue nyalain dan semuanya ini pretty much gue off-in atau di low setting. Dan jujur gue bisa bilang low setting di sini tuh masih lebih bagus daripada high setting di HP. Karena memang PC pastinya, apalagi di UA 3.0, gue rasa jauh lebih superior ya grafiknya gitu dibanding sama HP. Kayak gak kayak pas UA 1.0 misalnya di HP sama di PC gak beda jauh, sama kayak UA 2.0 juga gak beda jauh. Semenjak Septimon gitu dia nge-introduce kayak ray tracing atau physics based animation, PC sama mobile jadi sejauh itu bedanya. Dan di PC menurut gue ini just much better grafiknya. Even di low setting gue rasa dari dynamic, dari draw distance way better dibanding max settingnya di HP. Anyway, daripada gue ngebandingin gitu, gue coba ganti dulu waktunya ke siang hari ya biar gampang. Biar kalian bisa ngeliatnya juga lebih terang, karena ini agak gelap juga. Kita ganti ke siang hari. Ini gue gedein dikit exposure di HP-nya, di kamera gue biar kelihatan agak terang ya. Jadi,
kita langsung aja ke StarTouch Academy dan kalian lihat ya. Jadi gue main di 25 watt ini dan gue saranin aja main di 25 watt. Soalnya kalau misalnya kita turunin ke 15, nih, FPS-nya masih oke, cuma memang turunnya signifikan ya, dari 60 diem jadi ke 40-an. Lumayan signifikan. Bisa di sweet spot kita kalau ingin di 20 watt. Kalau bisa kita ke 20 watt, dia FPS-nya juga lumayan tinggi ya. Jadi 20 watt bisa sweet spot, tapi kelemahan 20 watt tuh kalau misalnya kita lagi battle, dip-nya lumayan kerasa. Jadi di 25 is oke, tapi 20 watt juga oke. Kalau gue sih lebih suka di 25 watt karena buat tuh FPS fluctuation-nya lumayan gila. So, kita langsung aja ke rumah, ke StarTouch Academy, kita kesini aja. Untuk loading sih cepet ya, Z1 Extreme loading gua masih nggak ada masalah, masih kenceng, no problem gitu. Cuma ya, performance saya udah mulai tak hit. Ini kita di StarTouch Academy, crowd density gua di low dan kalian bisa lihat sendiri FPS-nya. Taruh gua fokusin bentar. Nah, 30-an ya. Dan kalau misalnya kita naik motor, karena lebih cepat motor, jadi poppingnya juga lumayan banyak dan FPS-nya turun sampai 27. Ini 25 watt loh guys, by the way. Lumayan insane ya. Ini gue main di Windows, bukan di Bazite whatever, atau di Steam Deck. Jadi, atau di Steam OS. Nggak pakai Bazite ya, kita pakai Windows aja. Dan performa seperti ini, 30-an di StarTouch. Wajar sih, karena ini memang berat banget. Tapi, gue bisa bilang, gue kemarin sempat review Realme GT7, rata kanan, main WUWA gitu ya. Terus gue sempat review HP lain juga. Gue sempat review Xiaomi 14 main WUWA di sini di Lahairoi pakai Xiaomi 14. Dan gue bisa bilang Xiaomi 14 gue main di high setting, rata kanan semua. Masih bagus low setting di sini sih. Dan overall gue lebih suka physical control kayak gini. Gak tau mungkin gue gara-gara tua or some shit. Tapi gue lebih prefer kayak gini aja karena saya lebih apa ya? Lebih direct aja gitu, lebih enak. Tangan kalian tuh nggak ngalangin layar gitu ya, so that's good. Tapi ya, sepertinya performance kalau bisa kalian penasaran gimana di sini, kalau bisa kita coba loncat ke bawah dikit. 30-an FPS, overall sih 30 menurut gue masih playable, apalagi nih 6 jutaan loh ini, dan ini pretty much PC. Dan performance kayak ini di Wuthering Waves yang sekarang salah satu game paling berat masih oke. Dan buat kalian penasaran, kira-kira gue bakal review Arknight Enfield nggak? Bakal ngetes nggak? Bakal. Cuma gue bakal tes di game di channel satu lagi ya, seperti biasa di Step Test Wibu Game. Tapi ya, overall seperti ini, dan gue suka banget sama soundtrack-nya sih. Kayak Blue Archive sekali. Anyway, masih enak driving juga, yang pasti responsif, nggak ada masalah. Bisa kita turun, bisa loncat juga tuh. Masih oke lah, 20-26. Dia turunnya kadang dip-nya lumayan gila ya. Setiap loncat tuh pasti FPS dip-nya lumayan insane. Tapi overall, gue sih masih playable menurut gue ini. Grafiknya juga, walaupun di low setting, tapi di PC grafik low setting masih enak banget. Dan gue rekomen main di 720p ya. Gue sih nggak rekomen main di 1080p. Terutama kalau bisa battle. Sebenarnya kalau bisa cuma exploring ya, kayak cuma jalan-jalan gini gitu guys. 900p masih oke kok, 900p masih enak gitu. 1080p juga bisa dibilang enak, tapi kalau kalian battle, wah, gak rekomen karena dropnya bisa parah banget. WUWA kalau masalah battle emang paling berat gitu. Coba kita jalan-jalan aja nih bentar. Di sini tuh ya, kita loncat. Nih kalau di luar FPS-nya lebih bagus ya, 30-an gitu. Nggak sampai ke 20. Lebih enak lah, lebih enak dilihat juga gitu. Dan kalau misalnya kita lebih jauh ke daerah yang kayak nggak ada kayak pemandangan kayak gini, itu di ujung-ujung, itu lebih enteng lagi, bisa sampai 50-an malah gue pas coba tes waktu itu. Jadi bagus ya. Kalau misalnya kita mau coba nyari musuh yang di sebelah, mungkin dikit yang musuh di sini. Overall sih enak tuh, 30-an masih smooth dan no problem. Kita coba battle siapa lagi, ini ada musuh nih. Kita coba lawan ya guys, kita coba gedein dikit volumenya biar kedengeran. Nah. Oh, gue belum nge-clearin ya. Oke, pas lah. Ya, bisa kita lihat kalau battle kayak di open world seperti ini, FPS masih kalau misal banyak happening ya, tadi banyak efek dari Kartetia, dari Linnae, FPS masih di sekitar 30-an paling buruk. Dan itu bagus banget menurut gue. Karena kalau kita diem nih, 50-an ya, smooth gitu. Tapi tadi
30-an masih oke banget. Kalau kita switch tadi ke 1080p atau ke 900 itu bisa sampai 20-an yang menurut gue agak sedikit unplayable. Tapi ya, overall enak sih. Di sini masih enak banget ya. Untuk open world masih oke, dan overall performance ROG Ally juga bagus. Tadi kita kayak gini-gini, temperatur nggak panas banget di 25 watt, 73 Celsius. Not bad. Cuma memang yang bikin HP ini kadang, atau HP lagi, device ini ROG Ally ini kadang panas tuh, kalau misal kita lagi loading. Kalau lagi loading mungkin dia butuh CPU-nya juga nge-ramp up kan, jadi temperaturnya bisa sampai ke 80, even 95 Celsius. Kalau misalnya Ryzen Zero bisa setinggi itu sih. Tapi ya, luas seperti ini guys, no problem, smooth, dan gue bakal tesnya di Lahairoy aja, kita jalan-jalan Lahairoy. Ini bagus banget. Kita ke Space Tech Observatory yang lumayan berat juga di sini karena gue udah selesai quest ya. Dan overall di sini 40 FPS-an gitu ya. Kita jalan-jalan, kita loncat ke kanan misal. Duh. Ngedrift. Ya overall main kayak gini masih enak di handheld lah daripada di HP gitu. Jujur, kalau gue lebih prefer main di ROG Ally gini dengan FPS seperti ini daripada main di HP rata kanan FPS 60. Ini cuma gue aja ya, karena gue lebih prefer feeling PC kayak gini, dan apalagi sekarang gue grafik PC udah beda jauh sama mobile ya. Gue sih agak seneng Kuro Game ngebedain grafik mobile sama PC sejauh itu, jadi dia bisa fleksibel gitu ke PC, gak usah mikirin kayak, wah kalau gue update grafik bagus takutnya mobile gak sanggup, paduli teuing. Beda generasi, maksudnya beda kategori kan. Mobile juga udah bagus banget kok. Biarkan PC suka sama PC, mobile sama mobile gitu, dan core sistemnya juga masih sama kan gitu. Game masih sama, cuma beda grafik aja. Jadi menurut gue sih no problem ya, PC sebagus ini dan mobile sekarang udah agak jauh gitu grafiknya. Bagus sih menurut gue, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi gua juga nggak usah mikirin, atau Kuro Game nggak usah mikirin takut gitu, nggak usah kayak aduh kita harus nurunin performa atau nurunin grafik biar mobile sama PC equal. Fuck that dude. Gue juga main di mobile, tapi come on, don't do that please. Anyway, kenapa setiap gue nge-review ROG Ally pasti gue ujung-ujungnya kayak ngekritik ya, kayak I love Wuwa gitu. Tapi come on, mungkin kalau misalnya mau kritik Wuwa sedikit ya, kalau misalnya kita main story quest kemarin, gue sih agak sedikit disappointed sama Kuro. Story-nya menurut gue rame ya, story sendiri rame, tapi cisanya mana? Ini klasik gacha game trade banget. Patch sebelumnya ada waifu, wah ini kayak the most anticipated karakter, dan patch setelahnya lupa dia. Kayak rem di ReZero. Kayak, come on dude. Kayak pas kita masuk ke Lahairoy itu kita cuma ngomong sama Cisa, nggak ada voice line lagi, cuma kayak side karakter, cuma kayak ya gue ketemu sama orang tua gue, udah aja. Kayak at least dia kayak bingung gitu. Ya semoga Cisa nanti ada lagi ya perannya di 3.1, semoga aja sih. Semoga Kuro bisa ngedengerin feedback. Tapi ya Kuro sih tipe yang ngedengerin feedback, jadi gue trust. Dan semoga Cisa nggak ada juga, bukan gara-gara konflik antara Jepang dan Cina. Karena menurut gue itu the most retarded shit ever sih kalau gara-gara itu. Nah, my opinion. Anyway, gue sih enak ya, gak ada masalah. Walaupun yes, performanya gue tetap saranin kalian main di low setting 720p. Boleh main di 1080p, tapi buat exploring aja. Kalau misal battle gitu, 720p aja. 900p juga gue kurang rekomend sih sebenarnya. Kalau misalnya kita mau coba ke 900p gitu, sebenarnya bedanya nggak signifikan banget gitu. Kita lagi di cave ya, jadi lumayan berat. Kita keluar cave dulu. Ya, beda sekitar 3-4 fps, tapi di fps yang 30-an, 34 fps menurut gue bedanya lumayan kerasa ya. Nggak kayak misal 100 sama 90 gitu. Ya, 900p seperti ini, gue sih tetap rekomend mending main di 720p aja. Udah paling enak lah. 720p udah mantep, dan gue nggak ngerasa ada cons gitu. Jadi seperti itu, untuk main kayak Wuwa masih oke gitu. Jadi konklusinya untuk performa, apakah di tahun 2025 masih oke? Jawabannya masih oke banget lah. Masih sangat oke banget, dan kita tutup aja segmen ini dengan lawan boss aja lah ya, buat yang penasaran. Kita lawan mana si bos sialan yang di atas. Where is it? Nah ini, kita lawan ini aja lah ya. Habis itu baru kita moving on ke baterainya bagaimana setelah gue pakai. Karena gue udah diganti baterainya. Jadi performa, kalau misalnya kita mau coba lawan other world, aduh. Come on, just go down, bud. Nah, gitu dong.
Boom. Oh. Oh my god. Oh, ya. Oh my god. Suka gitu kalau di konsol ya kadang-kadang. Oke, you are dead. Nggak kena dong. Oh, dari gua. FPS-an dan it's good. Jadi kalau misalnya kalian battle di yang kecil gini sih 40 FPS-an yang masih tinggi, dan kalau misalnya kalian main kayak Thousand of Gateways yang kayak roguelike-nya endgame game ini juga oke ya. Kalau misalnya kalian main yang endgame baru itu yang kalian ngelawan boss terusan, itu juga pretty much 60-50 FPS, no problem at all. Jadi seperti itu, dan mari kita bahas aja bagaimana untuk si battery life di sini. Selama gue pakai bagaimana battery life-nya. Jadi to be fair, gue udah ngelakuin mod ya di konsol ini. Kira-kira mod apa yang gue pakai? Gue udah ganti baterai. Jadi ini nih baterai Asus bawaannya. Yes, baterai Asus memang sekecil ini guys. Cuma 40 Wh baterai, dan gue tuh ganti ke baterai yang 74 watt, cuma ratednya tuh sampai 78 watt. Kita coba buka Brave aja karena gue udah ada reportnya kalau nggak salah. Oh tidak, udah hilang. Nah ini battery report. Nah, semua kelihatan ya. Kita scroll ke atas, nih. Gue udah ganti baterainya ke 74 kWh, tapi kWh emangnya mobil. Watt hour, tapi gue milih watt hour-nya tuh dapatnya full charge capacity 78. Jadi gue ganti sendiri, dan overall proses gantinya dari baterai awal kayak gini segede manual ke baterai gede, susah atau enggak? Gue bisa bilang enggak sih. Kalau bisa kalian udah kayak ya seumuran 18 tahun, 16 tahun pun bisa lah ngelakuin, tinggal cari tutorial di YouTube banyak, nggak susah banget. Cuma memang kayaknya itu nge-void warranty ya. Kalau gue sih nggak peduli, karena seperti kita tahu Asus warranty kinda trash. Tapi pertanyaannya baterainya, apakah worth it buat ganti baterai gitu dari yang cuma segede manual di 4000 lagi 40 Wh baterai ke 78? Apakah worth it? Jawabannya sih sangat worth it. Pertama, baterainya itu harganya di sekitar 1,4 jutaan di Tokopedia. Gue bakal taruh juga link kalau misalnya tertarik. Dan gue ganti pasang sendiri. Overall worth it banget. Salah satu modding yang sangat worth it. Well, itu salah satunya mod itu sih, cuma worth it banget. Tadi ya kita main di berapa? Pas awal kita masuk game di 95%, 94% pas masuk UA ya, bukan pas di Windows. Dan kita udah nge-record 20 menit lebih, masih 86%. Kalian bisa cek pas video gue kemarin main ya, pakai ROG Ally juga pas full. Biasanya kalau udah 20 menitan itu main WoW tuh, apalagi di turbo ya. Gue tuh kemarin pas ngetes awal tuh gue main di performance 15 watt, dan itu ngedrain 30 menit dari gak sampai 30 menit kayak sekitar 25 menitan, dari 100 sampai 50% cuma 20 menitan udah turun segitu. Boros banget. Tapi kalau ini mantap. Ini di turbo aja yang paling boros. Kita cuma kehilangan berapa? Kayak 9%, 10% lah. Kita udah 20 menit record. Bagus banget loh. Jadi, kalau misalnya kalian yang bingung ya, kira-kira ganti baterai aman nggak? Asalkan kalian nggak buru-buru, masangnya dengan bener, aman menurut gue. Nggak ada masalah. Gue aja orangnya yang teledor, bisa masang, pasti kalian juga bisa masang lah gitu. Jadi, pasti bisa gitu menurut gue. Nggak, no problem. Dan menurut gue, worth it banget. Battery life-nya bener-bener pretty much kayak ROG Ally X. Sangat awet. Ini salah satu mod yang menurut gue sih must do ya. Karena kelemahan besar ROG Ally itu dari si battery life yang sangat kecil, dan modding ke 74 Wh ini bikin baterai jadi tahan lama banget. Dan kelemahan terbesar dari ROG Ally pretty much hilang sekarang. Jadi untuk baterai gue sih nggak ada masalah. Gue bisa main game di 25 watt sekitar 1,5 sampai 2 jam tergantung title-nya, tergantung seberat apa. That's good. Dan kalau bisa gue main di performance mode bisa 2 jam lebih. Kalau misalnya gue main di silent mode gitu ya, wah itu bisa kayak 4 jam. Enak banget lah. Jadi kalau misalnya kalian main kayak Hades, atau nggak kayak Silksong, Hollow Knight ya, atau misalnya Risk of Rain, game-game enteng, atau misalnya kayak Megabong gitu, V-Rising juga termasuk, itu bisa lama banget lah. Kalian bolak-balik Singapura juga kayak nggak bakal kerasa gitu. Pasti masih ada sisa baterai. Jadi overall baterainya setelah ganti solid banget, dan salah satu yang harus banget kalian lakuin sih menurut gue.
kalau misalnya kalian beli ROG Ally. Jadi bisa totalnya kira-kira sekitar 7 jutaan sampai 8 juta, masih oke menurut gue, masih oke. Dan mungkin satunya lagi kalau misalnya kalian kurang storage, bisa ganti storage juga. Kalau gue lihat sih storage sekarang harganya masih belum mahal banget, mungkin bisa langsung beli aja biar nggak kehabisan, itu aja sih. Jadi untuk baterai, gue bisa bilang karena gue udah ganti juga, solid banget. Next kita bahas untuk si apakah audionya bagus. Kan gue udah pernah tes Legion Go S juga ya, nanti videonya bakal tayang hari libur ini. Cuma sorry buat Legion Go S, kayaknya gue nggak bakal nge-review WA 3.0 karena gue nge-record pas masih di Honami ya, jadi mohon maaf. Cuma untuk Legion Go S atau dibanding sama yang lain, apakah ini speakernya masih bagus? Ini Asus guys. Asus salah satu apa ya, brand yang speakernya tuh never miss, dan di sini memang mantep banget. Speakernya masih oke. Yang gue sangat salut dari ini tuh, walaupun cuma 2 dan kecil ya, kalau nggak salah cuma 4 watt apa 2 watt kanan kiri lupa lagi, tapi dia punya suara yang keras banget dan kualitasnya juga bagus. Bass-nya mungkin gak se-bass yang gue suka, tapi overall jernih, gak nusuk, dan sangat enjoyable. Kalau misalnya kita coba gedein nih volumenya 70. Jernih banget audionya, gak mendelap sama sekali. Bass ada, cuma gak gede banget karena speakernya juga kecil. Overall sih, kalau dipakai buat battle gitu, kita coba. Semua detailnya tuh masih kedengeran gitu, kayak kalian pakai headphone. Jadi speakernya sih gue masih suka banget, masih bagus banget di tahun 2026, dan ya, no problem at all. Jadi seperti itu untuk speakernya, dan kita langsung aja moving on ke plug-in performance. Apakah ada bedanya kalau misal kita plug? Jadi kalau misal plug, Asus bisa sampai ke 30 watt. Jadi bisa nge-push, tapi bisa kita lihat langsung panas banget ya, langsung ke ini pretty much throttling, udah 94-5 Celsius udah throttling. Tapi performanya memang ada improvement, cuma menurut gue sih agak kurang worth it ya improvementnya. Yes, kalau misalnya dicas gak apa-apa, langsung aja YOLO ke 30 watt gitu ya, atau misalnya kalian bisa atur sendiri manual ke 25 watt di sini gitu, bisa gitu juga. Karena bisa kita lihat ini lebih tinggi lagi ya nge-pushnya. Tapi gue mendingan pakai settingan yang udah ada aja, karena turbo aja udah lumayan panas. Dan bisa kita lihat kalau di sini bisa kita pakai motor. Malam-malam nih FPS nggak beda jauh ya. Mungkin nambah lah kayak sekitar berapa itu? 4 FPS-an, cuma nggak beda jauh sih. Menurut gue sweet spot-nya tetap di 20 atau 25 wattan untuk filtering wave. Seperti itulah menurut gue. Jadi ya, overall seperti itu. Ini si kartu stuck lagi. Dan mungkin kalian bingung, gimana kalau misal main Lua enak, tapi buat main game gacha dari Hoyo misal, kayak apa? Kayak Zero Zero. Apakah enak atau enggak? Kita langsung aja coba main Zero Zero ya. Oh ya, sambil nunggu Zero Zero loading, ada sedikit agak software bug yang lumayan lucu juga dari ROG Ally ini. Gue kira awalnya tuh hardware issue, tapi ternyata kayaknya lebih ke hardware issue, yaitu si shoulder buttonnya. Terutama ini nih, si RB. RB tuh kadang nggak responsif, jadi kalau gue mencet yang LB, mencet gini, cuma sepelan mungkin dia langsung ke trigger, langsung ngedodge ya, atau terserah lah apalah kombinasi, langsung ke trigger pokoknya gitu kalau gue mencet ini. Tapi kalau ini tuh gue harus agak neken baru ke trigger. Gue kira itu hardware ya, karena memang kedengerannya kayak hardware issue kan guys. Tapi ternyata setelah gue pakai dan gue gak tau lah, aneh banget mood-moodan gitu, ternyata dia responsif juga. Jadi kadang ada kalanya dia responsif, kadang enggak. Aneh banget. Mungkin kalian yang punya ROG Ally punya masalah yang sama. Kalau punya bisa komen di bawah ya, kita cerita di komen. Tapi ya, itu masalah yang gue punya atau dapat dari si ROG Ally ini. Dan satu kelemahannya itu sih, kayak kadang si right shoulder itu kadang kayak harus agak neken, tapi kadang enggak. Tapi itu hanya kerasa kalau misalnya gue lagi navigasi menu. Karena kan kalau navigasi penuh biasanya kurang nafsu kan, cuma kayak malas gitu. Kadang nggak mau ke trigger. Tapi kalau lagi main gitu serius ngedodge, ya nggak ada bedanya, soalnya kita kan sama-sama neken ya kanan kiri. Nekennya lumayan keras gitu. Jadi no problem at all. So, ini dia kalau Zone Zero. Main ZZZ mungkin penasaran? Apakah oke? Oke banget. Malah kalau di Zone Zero, gue sih rekomen kalian nggak apa-apa. Di 900p juga masih enak kok. Cuma memang kalau misalnya banyak beta bisa turun ke 40-an dibanding sama main di 720p itu sekitar 50-an kalau banyak battle. Kalau di main di 1080p bisa turun sampai 30, menurut gue agak sedikit jaring, masih kurang enak. Tetap sweet spot-nya
900p kalau ingin kualitas, tapi kalau ingin full performance juga di 720p oke, karena ZZZ nggak kayak WoW. Di 720p pun ini grafiknya oke dan nggak kayak WoW juga. Gue grafiknya ada sedikit berbeda. Jadi di sini gue nggak di low setting semua, bisa kita lihat. Gue si global illumination gue nyalain ke medium. Shadow ini bisa di low karena shadow di sini nggak terlalu ngaruh ya, bedanya nggak jauh banget gitu. FX quality gue di medium dan shadingnya gue ke high dan juga character quality gue ke high biar kelihatan detail. Jadi dengan settingan seperti ini kalian bisa copy pretty much di 25 watt dapat sekitar 50 sampai 60 fps kalau battle. Kalau misal di 15 watt dapat sekitar 30 sampai 40-an tergantung seintensif apa battle-nya. Jadi speaking of battle, kita langsung aja coba tes gimana battle-nya ya. Habis ini kita langsung tutup video karena ini udah lama banget, kayaknya kita udah ngerambling 30 menit lebih. Damn. Jadi ya, by the way, sebelum kita masuk ke gameplaynya, gue mau sedikit bilang, apakah kalian ada nge-pull the best waifu in the game? Kalau bisa ada, bisa komen di bawah. Ini gue nge-pull by the way, dan gue kira, gak tau kenapa otak gue brain dead atau apa, gue kira setelah si Yeshun Guang tuh, keren gue setelahnya rerun Rishuan ya. Taunya rerun Astrayao, kayak god damn it. Gue jujur lagi pengen Rishuan, tapi ternyata salah rerunnya. Jadi, gue polychrome dipakai buat M1 si Yeshun Guang, karena menurut gue Yeshun Guang M1-nya lumayan oke. Dia enter battlefield langsung dapat 6 Qingming Sword Force, jadi bisa langsung nge-prop, dan dia pretty much dapat 30% bonus damage. So I say it's quite worth it. Tapi ya, man, waifu ya. Dan bisa kita lihat, nggak kayak di HP, gini-gini mas smooth ya, nggak ada stutter. 60 fps tuh. Jadi kalau misalkan mungkin mikir, kira-kira kalau main Thousand Zero smooth gak ya? Ini jawabannya. Smooth. No problem at all. Enak banget ya di ROG Ally main ini masih enak banget. Dan yang pasti ini PC grafik kelihatan lebih jernih juga dibanding di mobile. Tapi nggak kayak ZZZ sama PC dan mobile sih nggak sejauh itu bedanya. Jadi kalau ZZZ oke sih harusnya Genshin atau Honkai Star Rail juga nggak ada masalah ya. So, kita tutup aja video dengan main satu game mode yang sekarang lagi beken dan lumayan berat juga. Multiplayer mode, karena banyak efek ya. Jujur gue udah sering juga main multiplayer mode di sini kalau misal lagi nunggu di restoran makanan, gue suka main multiplayer mode, dan overall main multiplayer mode di sini sih absolutely a blast. Fun banget main multiplayer di sini. FPS-nya dapat, semuanya dapat, oke lah, no problem gitu. Ini apa? Standar. Kenapa gue baru dikasih tutorial? Kayak ngebug deh. Gue udah tahu nih soalnya. Tuh, udah ngelakuin malah. Bisa kita lihat matchmakingnya cepet banget. Gas aja. Wow. Kita lihat temannya pakai apa yang lain, Pakai lighter, ini underrated karakter lighter, badass banget. Gue waktu itu udah nggak main ZZ, jadi gue nggak sempet nge-pull lighter. Oke. Lighter, Lucia, sama Yeshun Guang. Ada Side-Eye, Greaseball, itu gue, dan ada... Gue belum pernah coba sini. Kira-kira Nato enak nggak guys? Katanya Nato tuh kayak durian ya. Kalau suka banget. Kalau benci, muntah. Gas, langsung aja kita mulai. Banyak penasaran ini dia performance-nya. Ya sekarang ZZZ sama Wuthering Waves performance-nya udah night and day banget ya. Apalagi kalau kayak di spek yang agak mid to low kayak ROG Ally. ZZZ absolutely playable. Kalau gua kadang kalian harus nerima sama 30 fps sekarang gua. Apalagi kalau di La Hero ya. Kalau di Lina Sita masih 40-an ya. Anyway, gas aja. Gue gak bakal ngomong karena ini butuh kefokusan. Oh my god. Ow. Ih, tolol ya ini. Sorry. Oh my god, bodoh. Ya, nggak bisa di cancel ya si itunya. Tadi gue kepencet X spesial dan X spesialnya nggak bisa di cancel, lupa ya. Nggak kayak di apa? Kebiasaan cancel attack. Whatever, kita chain attack. Jadi ya, walaupun banyak orang kayak gini juga, FPS-nya masih oke ya. Masih tinggi. Ya, sorry guys. Yeshun Guangnya useless, sorry.
Gila, pakai lighter gitu cepet banget ngestunnya loh. Gila, gila. Bye. Bye. Kayaknya gue kontroversinya jelek deh. Gue kebiasaan tadi pencet Y gitu loh. What? Why do I need to give you a belt, lighter? Oh, kontribusi lumayan. Ini lighter gila ya. Anyway. Seperti itu untuk multiplayer bisa kita lihat FPS-nya masih oke banget ya. Masih tinggi gitu, masih kerasa smooth gitu. Nggak kayak 40-30, masih kerasa kayak 50-60. Jadi main di turbo oke. Dan jujur gue semenjak ganti baterai sih, karena gue suka FPS tinggi, gue sih main di turbo terus ya. Karena enak gitu. Kecuali kalau misalnya kayak baterai udah kayak 50% baru gue turunin ke performance biar irit baterai. Overall seperti itu untuk Zero Zone Zero. Kalian bisa lihat sendiri. Smooth banget. Gak ada masalah. Enak. No problem at all. Mantap banget malah menurut gue. So, kita langsung aja ngomongin ke konklusinya. Gue udah pakai ini selama 3 bulan, dan yang pastinya gue nggak bakal jual ini sih. Ini bakal menjadi salah satu bagian dari gue karena kayak udah nggak bisa lepas deh. Feelingnya tuh enak punya proper gaming device yang bukan HP gitu, actual gaming device gitu. Enak banget gitu, kayak gue nggak bisa lepas apalagi ini pocket PC. Kalau misalnya gue butuh buat kayak colokin ke monitor juga bisa. Performance-nya enak, terus baterainya juga kalau misalnya mungkin udah tua, tinggal ganti aja, gampang gantinya kok. Gue sih nggak bakal dijual. Dan apakah worth it di tahun 2026 untuk beli ROG Ally ini? Kalau misalkan lagi mikir pengen beli atau enggak, beli. Gak usah pikir, beli. Again, jangan maksain ya, jangan pakai kredit, jangan pakai cicilan. No, fuck you. Kalau bisa ada duit, kalian penasaran ingin gaming device, mending Legion Go S atau ini, gue sih mending ini jauh. Legion Go S, performance-nya dog shit. Kalian bakal nanti tahu minggu depan reviewnya. Bandingin apa Steam Deck, gue lebih prefer ini karena performanya lebih tinggi dan gue main game selain non-Steam. Gue main Zero Zone Zero juga seperti kita lihat. Jadi overall gue sih sangat worth it banget kalian. Ini menurut gue worth it banget dan nggak rekomen banget kalian beli. Cuma memang ada satu kelemahan yang harus kalian overcome dan satu kelemahan yang nggak bisa di-overcome. Yang pertama kelemahannya yaitu yang nggak bisa di-overcome. Ini bekas, jadi kalian harus expect beli ROG Ally bekas. Tapi rata-rata yang di Tokopedia kok atau Shopee bekasnya mulus-mulus. Dan yang kedua, kalian menurut gue sih wajib ganti baterai. Kecuali kalau misalnya kalian bakal pakai ini selalu dicolok ke charging, ya itu nggak apa-apa. Tapi gue sih rekomen kalian ganti baterai karena pakai baterai bawaannya itu unplayable banget. Ibaratnya kalian baru launch, baru main bentar, udah habis. Tai banget. Ini bisa kita lihat, kita udah main, kita udah ngobrol 40 menit lebih malah ini ya. 76%. Awet banget. So ya, gue rekomen ganti baterai itu aja. Overall sih, ini menurut gue malah untuk handheld PC, ini paling worth it dari semua. Even dibanding sama Steam Deck. Karena sekarang Steam Deck LCD kan udah di-discontinue. Sorry, gue susah banget ngomong. Steam Deck OLED masih lebih mahal. Ini menurut gue sih lebih worth it. Kecuali kalau misalnya kalian bener-bener semua library-nya di Steam, kalian suka Linux, kalian suka optimisasi sistem OS, Steam Deck masih lebih worth it. Tapi untuk gue sendiri, karena gue main game selain di Steam, dan performance Steam Deck tuh gue udah pernah coba di luar Steam ya, pakai dual boot agak kurang oke. Gue sih masih lebih prefer ini. Dan kalian bisa install Bazit atau Bazite juga kok di ROG Ally dan performance-nya bakal bagus juga. Tapi gue rasa nggak bakal beda jauh sama Windows karena optimisasinya nggak bagus ya, dia nggak direct support, masih beta kan. Jadi seperti itu. Konklusinya, menurut gue ini sangat worth it dan daripada keburu habis barangnya, kalau misalnya kalian bingung mau beli nggak ya, coba aja dulu beli karena jualnya juga nggak terlalu susah kok si ROG Ally menurut gue. So, seperti itu. Di tahun 2026 masih sangat worth it. Menurut gue malah ini the best handheld. Gak tahu pas gue post video ini lusa, karena gue nge-record ini Senin ya, sekarang di-uploadnya Rabu sore. Apakah harganya naik? Semoga enggak, tapi ya. Seperti itu konklusinya dan ya, ini lama banget kita udah ngobrol, sekitar 40 menit, kita ngobrol banyak, gue ngomong cepet seperti biasa. Kalau misalnya kalian suka konsep seperti ini sih bisa komen di bawah. Gue sih planningnya kalau misal gue nge-review kayak handheld gini, gue ngomongnya lebih kayak gini. Lebih lama gini 40 menit karena apa ya, rasanya lebih rame aja gitu menurut gue. Kalau misalkan kalian suka bisa komen di bawah. Thank you for watching dan kita ketemu lagi di hari Sabtu ini. Kayaknya gue bakal nge-unboxing si Lenovo Legion Go S. Tapi sorry again, itu WUA-nya masih belum di 3.0 ya. Dan karena gue nge-recordnya sebelum 3.0. Dan minggu depan kita bakal review Lenovo Legion Go S. Dan kalian stay tune, jangan lupa harus nonton karena di video itu gue sih agak sedikit disappointing, walaupun itu enak banget layarnya gede, cuma ada satu hal yang bikin
si handheld sialan itu gak worth it. Padahal harganya mirip sama ROG Ally dan baru lagi. Ya udah, no spoiler. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di hari Sabtu untuk handheld lainnya. Goodbye.